Halo everyone, welcome to ZMI Entertainment. Di video kali ini kita akan membahas mengenai alur cerita film Hanson and the Beast yang bergenre komedi fantasi dan romance. Film ini dirilis pada tahun 2017 di negara tirai bambu Cina dan disutradarai oleh Yang Xiao. Dibintangi oleh aktor cantik Liu Yifei yang berperan sebagai Bai Xianchu atau siluman rubah, dan Feng Xiaofeng yang berperan sebagai Yuan Shui atau Hanson, serta masih banyak lagi artis ternama yang susah banget namanya untuk disebutkan. Film ini diawali dengan kemunculan seorang pria yang sedang pamer tubuh kekarnya, yang sedang dikejar-kejar oleh seekor binatang buas. Saking paniknya sampai membuat si pria ini terjatuh dari atap kontrakannya, dan film pun dimulai. Di sebuah rumah makan nasi Padang, ada sepasang sejoli yang sedang berbincang. Si pria yang mengenakan setelan jas warna biru dengan gaya elegan dan menawan sedang berbincang dengan tante lokal yang bergaya glamor. Bukannya terlibat dengan percakapan yang romantis, mereka berdua malah terlibat adu mulut sampai pertengkaran yang akhirnya sampai menjadi bahan perhatian orang sekitar. Merasa dihina dan dipermalukan, pria itu pun berniat pergi dan meninggalkan tante lokal yang sebelumnya menjadi teman bicaranya. Pria itu adalah Yuan Shui atau Hanson, seorang pria yang bekerja di kebun binatang Solidarity sebagai seorang pengurus gajah. Meski memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, namun Yuan ternyata memiliki banyak hutang, sehingga ia menggunakan aplikasi kencan buta untuk memikat wanita yang berasal dari keluarga kaya raya. Ketika Yuan berjalan pulang menuju kebun binatang di mana tempat ia tinggal, ia merasa sedang diperhatikan dan diamati dari kejauhan. Ternyata benar saja, ada seorang wanita cantik yang sedari tadi memperhatikan Yuan dari kejauhan. Bahkan, dia mengikuti Yuan sampai tiba di kebun binatang tempat Yuan tinggal. Wanita cantik tersebut adalah seekor siluman rubah yang bernama Bai Xianchu. Sesampainya di kebun binatang, Yuan pun melakukan pekerjaannya, di mana ia terlihat sedang menyiapkan makanan untuk gajah yang dirawatnya. Saat melewati kandang gajah, tiba-tiba ia seperti mendengarkan suara aneh. Namun saat ia mengeceknya, ternyata tidak ada apa-apa. Di keesokan harinya, Yuan bersiap untuk melakukan kembali kencan buta yang sudah disiapkan oleh temannya. Tiba-tiba, ada panggilan masuk dari ayahnya. Tapi ayahnya yang sedang mengalami gangguan jiwa malah membicarakan suatu hal yang sangat ngelantur. Obrolan mereka pun terhenti gara-gara ayah Yuan berkelahi dengan pasien lain. Hal itu pun sempat membuat Yuan kesal dan marah karena melihat ayahnya yang diperlakukan dengan tidak baik, bahkan sempat ditendang oleh pasien lain. Keesokan harinya, Yuan kembali pergi untuk kencan buta. Kali ini ia berada di sebuah kafe, dan ada beberapa hewan peliharaan seperti ikan dan kucing di sana. Saat ia sedang memotret kucing yang lucu, tiba-tiba dari balik kaca muncul sosok wanita cantik yang menggunakan pakaian serba putih layaknya seorang bidadari. Kemudian, wanita itu masuk ke dalam kafe dan langsung menemui Yuan. Wanita cantik berbaju putih dan bersendal biru itu bernama Bai. Yuan kemudian mencoba mencocokkan wanita di hadapannya dengan wanita yang sedang ia tunggu dari situs kencan butanya. Tapi sepertinya berbeda, karena wanita yang ia tunggu dari situs kencan butanya berumur sekitar 40 tahun. Namun yang di hadapannya adalah seorang wanita cantik yang masih segar dan sedap dipandang. Kemudian wanita itu pun bertingkah aneh, mulai dari mengobok-ngobok akuarium, hingga meminum air dari akuarium menggunakan gelas dari Yuan. Wanita itu mengaku sudah lama mencari-cari Yuan, dan sudah lama ingin bertemu kembali dengan Yuan, seolah mereka adalah teman lama yang sudah lama tak berjumpa. Kemudian, wanita itu mengaku jika dirinya bukanlah seorang manusia, melainkan seekor siluman rubah. Tapi sayangnya, Yuan yang terlihat sedang berusaha bersembunyi dari beberapa orang yang berada di kafe, tidak menghiraukan apa yang telah dikatakan oleh wanita yang ada di hadapannya. Ternyata, Yuan berusaha bersembunyi dari para penagih hutang,
di mana ia dulu pernah berhutang untuk membuat film. Namun sialnya, ia pun tertangkap basah dan langsung dibawa pergi oleh penagih hutang. Saat akan keluar dari kafe, ia berpapasan dengan Nona Bai, teman kencan butanya yang sebenarnya. Sedangkan wanita yang mengaku sebagai seekor rubah sedang ditelepon temannya yang memberikan peringatan untuk berhati-hati karena dirinya sedang diawasi oleh Badan Investigasi Perubahan Wujud. Yuan yang berhasil ditangkap dan sempat akan dihabisi oleh para penagih hutang, akhirnya dibebaskan kembali karena berjanji akan melunasi hutangnya setelah menjalani kencan buta dengan wanita kaya raya. Saat sudah berada di kebun binatang di mana ia tinggal, ia dikejutkan dengan kehadiran wanita cantik yang sebelumnya ia temui di kafe. Yuan mengira wanita tersebut adalah suruhan dari Li Zigang, bos geng penagih hutang. Yuan pun menjelaskan dan berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan wanita cantik itu juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seekor rubah kecil putih yang pernah dikenal oleh Yuan. Kemudian wanita itu mulai menceritakan tentang masa kecil mereka, di mana Yuan pernah mengusili teman wanita di sekolahnya. Kemudian melindungi seekor rubah putih yang masih kecil hingga membuat luka bakar yang kini masih membekas di dadanya. Yuan pun terkejut, kenapa wanita tersebut bisa tahu tentang semua cerita masa lalunya. Saat wanita itu berusaha membuktikan dan menunjukkan wujud aslinya, ia tidak bisa berubah dan selalu gagal. Lalu ia meminta sebotol minuman alkohol kepada Yuan. Dan tak lama kemudian, ia merasakan kalau dirinya benar-benar akan berubah menjadi seekor rubah. Dan benar saja, matanya mulai memerah, bulu-bulu putih mulai tumbuh di sekujur tubuh indahnya, dan suara merdunya pun berubah menjadi suara raungan binatang buas. Dan berubahlah ia kini menjadi seekor rubah putih yang sangat besar. Yuan yang syok dan takut dengan rubah putih raksasa itu pun berusaha kabur. Rubah raksasa itu pun berusaha menghentikan Yuan, hingga bajunya pun terlepas dan pahanya pun tergores oleh cakar sang rubah. Saking takutnya, Yuan pun berlari sekencang-kencangnya menjauh dari kejaran sang rubah, yang sempoyongan karena mabuk setelah minum alkohol. Sedangkan di tempat lain, Badan Investigasi yang terus mengawasi gerak-gerik dari siluman rubah putih Bai Xianchu mulai bergerak. Perubahan Bai Xianchu dianggap ilegal karena telah memasuki pemukiman penduduk. Maka, para badan investigasi pun melakukan pengejaran kepada Bai Xianchu. Kapten Hong Si-chong dari Badan Investigasi Perubahan Wujud pun akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Yuan yang terjatuh dari atas gedung. Saat melarikan diri dari kejaran siluman rubah putih, sang kapten pun meminta para anggotanya untuk menghapus ingatan orang-orang yang telah mengetahui kejadian tersebut dengan menyebar robot penghilang ingatan. Tiba-tiba Bai Xianchu datang menghalau robot penghilang ingatan yang akan menggigit Yuan agar tidak hilang ingatan. Ternyata, siluman rubah putih mencari-cari dan mengejar Yuan karena ingin mengajaknya menikah. Tapi sayangnya, jika itu dilakukan, hal itu akan membahayakan dirinya. Dan hal itu dianggap sebagai kejahatan besar oleh negeri para siluman. Bai Xianchu pun melawan dan memarahi Kapten Hong yang berusaha menghalangi keinginannya bersama Yuan yang seorang manusia. Kemudian ia meminta Kapten Hong memberikan obat untuk menyembuhkan luka di paha Yuan. Keesokan harinya, Yuan ditinggalkan dan tergeletak di tengah jalan tanpa pakaian. Ia pun menjadi tontonan para ibu-ibu rumah tangga yang mengabadikannya di ponsel mereka. Yuan yang sadar pun akhirnya kaget dan segera mencoba kabur dari kepungan para ibu-ibu rumah tangga yang menyukainya. Setelah sampai di tempat tinggalnya, Yuan kembali harus berhadapan dengan bos geng penagih hutang. Tiba-tiba, ia merasa gila karena seolah-olah ia pernah mengalami hal yang sama dengan bos geng penagih hutang. Kemudian muncul Bai yang datang untuk menolong Yuan. Tapi, melihat kondisi Yuan yang linglung, ia pun berburuk sangka kepada Kapten Hong yang membiarkan robot penghilang ingatan menggigit Yuan. Namun ternyata, Yuan ingat kalau Bai adalah seekor rubah. Hal itu pun membuat Bai senang dan memberikan pelukan hangat untuk Yuan. Bai pun berusaha melindungi Yuan yang akan dihajar oleh bawahan bos geng penagih hutang. Kemudian,
Geng penagih hutang pun melarikan diri setelah melihat Bai yang berubah menjadi setengah siluman rubah. Di kantor Badan Investigasi Perubahan Wujud, Kapten Hong memerintahkan anak buahnya untuk menghapus semua ingatan orang-orang yang telah melihat perubahan Bai sebagai seekor siluman rubah. Mereka pun mulai khawatir jika apa yang terjadi dengan Bai mulai diketahui oleh petinggi negeri siluman. Lagi-lagi, Bai menyelamatkan Yuan dari gigitan robot penghilang ingatan dan memberikan peringatan pada Yuan agar tidak menarik perhatian Badan Investigasi Perubahan Wujud. Mendengar hal itu, Yuan malah berlari ketakutan sambil memanggil Badan Investigasi Perubahan Wujud. Kemudian, Bai masih kekeh dengan niatannya untuk menjadikan Yuan sebagai pasangan suami istri, bahkan hingga memiliki anak dengan Yuan dan tinggal bersama selamanya dengan Yuan. Mendengar hal itu, Yuan pun mulai tegas memberikan penjelasan bahwa kejadian di masa lalu ketika Yuan masih kecil adalah sebuah ketidaksengajaan. Saat itu, Yuan hanya khawatir jika ayahnya yang bekerja di kebun binatang akan dihukum oleh pihak kebun binatang jika salah satu hewan yang ada di sana terluka. Kantor Investigasi Perubahan Wujud pun kedatangan petinggi dunia siluman yang bernama Komisaris Yun. Ia sangat murka ketika mendengar tentang Bai yang sedang mendekati seorang manusia. Komisaris Yun pun meminta kepada Kapten Hong agar segera memberikan hukuman untuk Bai dan menghalangi keinginan Bai untuk hidup selamanya dengan manusia. Hal itu diperintahkan oleh Komisaris Yun karena Bai termasuk siluman rubah putih yang sangat langka. Di tempat lain, Bai memergoki Yuan yang sedang melakukan kencan buta lagi. Bahkan kali ini Yuan pun mengencani dua wanita sekaligus. Hal itu pun membuat Bai merasa kesal, marah, serta kecewa. Kenapa Yuan mengiyakan untuk menikahi mereka bahkan berniat memiliki anak dengan selain dirinya. Saking kesalnya, Bai pun mengaku jika Yuan adalah suaminya di depan para wanita teman kencan buta dari Yuan. Hal itu pun membuat para wanita itu beranjak pergi meninggalkan Bai dan Yuan. Melihat hal itu, Yuan pun ikutan marah. Ia merasa Bai yang dianggap monster tidak tahu tentang kondisi dan keadaan dari Yuan saat ini. Ketika dalam perjalanan pulang, Yuan dihadang oleh Komisaris Yun yang mengaku sebagai seorang profesor dari salah satu universitas ternama dan meminta bantuan Yuan untuk menyuntikkan cairan hijau ke leher rubah putih yaitu Bai. Komisaris Yun pun memberikan iming-iming imbalan kepada Yuan sejumlah uang jika ia mau melakukan apa yang dimintanya. Yuan pun pergi ke sebuah pasar malam untuk mencari Bai. Di sana ia mendapati Bai yang sedang mencari botol plastik bekas dan memungutnya untuk dijual, hanya demi mencari uang untuk membantu melunasi hutang-hutang Yuan. Ketika Yuan dan Bai sedang berdebat, Yuan mendapati pesan masuk yang memberitahukan jika uang 20.000 Yuan telah ditransfer ke rekeningnya dan sisanya akan segera dikirim. Saat itulah ia langsung mencoba menyuntikkan cairan hijau ke leher Bai, tapi sayangnya ia pun mengurungkan niatnya. Yuan malah mengajak ngobrol Bai dan curhat mengenai kehidupannya dan keluarganya. Ia menceritakan jika sebelumnya dia bekerja sebagai seorang produser film dan percaya dengan omongan penggemarnya yang mengatakan jika dirinya akan menjadi superstar. Tak percaya jika kini ia hanya memiliki satu-satunya penggemar, yaitu seekor rubah. Tiba-tiba Bai pun menghilang ketika kembang api mulai memecah keheningan langit malam. Ternyata Bai pergi ke pusat hiburan malam dan bekerja sebagai seorang pemandu lagu. Karena sebelumnya, Yuan sempat memberitahukan tempat untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan banyak, dengan modal paras cantik seperti yang dimiliki oleh Bai. Ketika Bos Chang menawarkan uang yang banyak untuk mereka yang bisa menghiburnya dengan sebuah nyanyian, Bai pun dengan sigap langsung menawarkan diri untuk menyanyi agar bisa mendapatkan banyak uang yang ditawarkan oleh Bos Chang. Yuan pun berusaha mencari Bai di semua sudut ruangan tempat hiburan karaoke tersebut. Hingga akhirnya, Yuan pun menemukan Bai yang sedang berada di ruangan karaoke dan mendapati Bai sedang memamerkan paha mulusnya untuk dinikmati Bos Chang agar mendapatkan tips darinya.
Yuan pun menarik Bai pergi dari tempat itu. Dan ternyata, Komisaris Yun pun datang ke tempat karaoke tersebut untuk mencari Bai. Namun sayangnya, dia terlambat karena Yuan telah membawa Bai pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Yuan menceramahi dan memarahi Bai yang berniat menjual diri di tempat karaoke. Bahkan Yuan pun sampai mengancam akan menyuntikkan cairan hijau ke leher Bai jika Bai kembali ke tempat karaoke tadi. Kemudian Bai pun menceritakan bahwa Komisaris Yun bukanlah seorang profesor, melainkan siluman yang berasal dari negeri siluman yang sama dengan Bai. Melihat Yuan yang sedang marah, Bai pun mulai memberikan sebuah pelukan hangat pada Yuan, sambil menjelaskan betapa pedulinya dia pada Yuan hingga rela mencari uang dengan cara apapun agar bisa menghasilkan uang dengan cara yang cepat, biar bisa membantu Yuan. Ketika Bai rela memberikan segalanya demi kebahagiaan Yuan dan mencoba memberikan lehernya untuk disuntikan cairan hijau oleh Yuan, Yuan malah memberikan ciuman hangat yang membuat Bai terkejut, bahagia karena ciuman dari Yuan. Kini Bai pun tinggal bersama dengan Yuan, dan ketika Yuan mencari-cari Bai, Bai pun muncul sambil membawa sebuah pisau di tangannya. Ia pun melukai tangannya sendiri dan tangan Yuan dengan pisau yang dibawanya. Kemudian ia pun merekatkan tangannya ke tangan Yuan dan menyatukan kedua darah antara darah manusia dan darah siluman sambil mengucapkan kalimat-kalimat sakral yang ternyata adalah sebuah sumpah janji setia ala bangsa siluman. Kini, mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri. Berikutnya, mereka pun saling memadu kasih, saling menukarkan kehangatan selayaknya pengantin baru. Setelah melakukan ritual wajib pasangan suami istri pada malam pertama, tiba-tiba pasukan dari badan investigasi yang diketuai oleh Komisaris Yun datang untuk menangkap Bai. Ketika dalam kondisi terpojok, Kapten Hong pun datang dan mencoba bernegosiasi dengan Komisaris Yun agar bisa mengadili Bai secara pribadi. Ternyata Kapten Hong hanya berpura-pura memarahi Bai di depan para badan investigasi dan Komisaris Yun agar mengacaukan suasana dan bisa memberikan kesempatan untuk Bai dan Yuan kabur. Tapi sayangnya, Komisaris Yun berhasil menyandera Yuan dan menjadikan kesempatan itu untuk memaksa Bai menyerahkan diri dan berlutut di hadapannya. Saat itu juga, Bai memperlihatkan bekas luka sayatan di telapak tangannya yang menunjukkan jika ia sudah menikah. Tiba-tiba, gerombolan geng penagih hutang pun datang dan mengira jika Yuan sedang melakukan pertunjukan drama untuk menipunya. Untuk menyelamatkan Yuan dari tangan Komisaris Yun, Bai pun berubah menjadi seekor rubah putih dan membawa Yuan kabur. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Dari tempat yang sangat jauh, Komisaris Yun mencoba membidik dan ingin menembakkan cairan hijau ke arah Bai. Meski Bai telah kabur ke arah yang jauh, busur panah berisi cairan hijau itu pun terus mengikutinya, bak roket yang terus mengejar targetnya. Dan akhirnya busur panah itu pun melukai punggung Bai. Bai akhirnya menghubungi sahabatnya yang bernama Bing Bing dari negeri siluman untuk mencari pertolongan. Yuan pun akhirnya menggendong Bai untuk menyelamatkan jiwa Bai yang kesakitan akibat busur panah yang menancap di punggungnya. Kemudian di tengah jalan, Yuan pun berpapasan dengan mobil yang ternyata dikendarai oleh teman Bai yaitu Jia Bingbing. Di dalam mobil, Bingbing berusaha mencabut busur panah dari punggung Bai dan mengobati luka sahabatnya itu. Setelah siuman, Bai meminta Bingbing untuk membantunya. Meski sempat menolak, tapi akhirnya Bingbing pun menolong Bai dan Yuan dari kejaran Komisaris Yun. Bingbing akhirnya membawa Bai dan Yuan ke tempat syuting. Karena Bingbing adalah seorang aktor yang sedang mengerjakan film yang menceritakan kehidupan para siluman. Bingbing ternyata telah menyiapkan sebuah mobil untuk membantu Bai dan Yuan kabur dari kejaran Komisaris Yun. Tapi ternyata Komisaris Yun sudah berada di lokasi syuting dan mengubah wujudnya sebagai pemeran pendukung.
Bai dan Yuan memanfaatkan adegan perang untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Yuan harus menahan langkahnya karena melihat ayahnya sedang disandra oleh Komisaris Yun. Yuan pun tidak bisa melakukan apa-apa, melihat ayahnya yang ditindas dan diinjak oleh Komisaris Yun. Melihat suaminya dalam kondisi yang tidak berdaya, Bai pun mendekat dan meminta Yuan untuk menyuntikkan cairan hijau ke lehernya. Seketika, Bai pun pingsan dan tak sadarkan diri karena efek dari suntikan cairan hijau tersebut. Beberapa bulan kemudian, Yuan pun terlihat hidup dengan kecukupan. Saat ia sedang berbicara dengan ayahnya, ia pun dimarahi dan diminta oleh ayahnya untuk mencari dan menemukan keberadaan Bai. Yuan pun memeluk erat ayahnya sambil meneteskan air mata. Secara tidak sengaja, ia melihat percakapan video antara ayahnya dan Bai. Selanjutnya, ia pun pergi ke tempat tinggalnya di kebun binatang. Di sana ia bertemu dengan Kapten Hong. Kapten Hong terlihat sangat marah dan memukuli Yuan yang begitu tega menyuntikkan cairan hijau ke tubuh Bai, yang membuat Bai berubah menjadi seorang monster. Ternyata, kini Bai sedang berada di pusat rehabilitasi negeri para siluman. Yuan pun mencari cara dan meminta bantuan dari Kapten Hong demi menyelamatkan istrinya itu. Kemudian, Kapten Hong mengajak Yuan menemui siluman jenis panda yang bisa membantunya untuk melakukan penyamaran. Yuan pun menyamar sebagai Komisaris Yun dan langsung pergi ke penjara negeri para siluman. Kemudian Yuan dan Kapten Hong pun diantar oleh sipir yang seorang siluman kelelawar menuju tempat Bai ditahan. Yuan pun akhirnya melihat kondisi Bai yang sangat memprihatinkan dengan rantai yang membelenggu istrinya tersebut. Bai terlihat seperti monster yang tidak terkendali. Bahkan Bai pun sampai tidak mengenali Yuan sebagai sosok suaminya. Yuan yang mencoba mengingatkan kembali Bai tentang masa lalunya, justru malah diserang oleh Bai. Yuan terus berusaha mengingatkan kembali Bai. Bahkan ia memperlihatkan luka di tangannya yang menjadi tanda kalau Yuan adalah suaminya. Yuan menyesali segala perbuatannya yang telah membuat Bai menjadi seperti ini. Kemudian Yuan pun memberikan ciuman kepada Bai. Ajaibnya, ciuman Yuan ternyata bisa memudarkan efek racun yang telah diterima istrinya itu. Ketika Yuan hendak membawa pergi Bai dari tahanan negeri para siluman, ia bertemu dengan Komisaris Yun yang asli. Di sini pun Yuan memanfaatkan situasi dengan menuduh Komisaris Yun yang asli sebagai Kapten Hong yang sedang menyamar. Hal itu pun ternyata efektif dan membuat bingung mereka yang ada di sana. Siapa Komisaris Yun yang asli dari mereka berdua? Untuk menunjukkan siapa yang asli di antara mereka berdua, Komisaris Yun mengeluarkan sayapnya. Yuan yang tidak memiliki sayap langsung mencari cara dengan berpura-pura kalau dia tidak menunjukkan sayapnya ke sembarang orang. Tapi sayangnya, Bai pun hilang kendali dan malah menampar wajah Yuan sampai membuat penyamaran Yuan terbongkar. Yuan pun langsung ditangkap. Tiba-tiba, keempat anggota geng penagih hutang pun muncul. Ternyata selama ini mereka ditahan karena saat syuting mereka dikira adalah bangsa siluman. Salah satu dari mereka kemudian membuka tuas utama untuk membuka seluruh pintu tahanan. Kini seluruh tahanan pun bebas, dan kekacauan pun terjadi di penjara negeri para siluman. Hal tersebut dimanfaatkan Yuan untuk menyelamatkan istrinya. Bai pun sedikit demi sedikit mulai mengenali Yuan. Kapten Hong meminta Yuan untuk segera melarikan diri. Tapi Yuan yang tidak mengerti dengan kode yang diberikan oleh Kapten Hong malah membuat perhatian Komisaris Yun tertuju kepadanya. Selanjutnya, Kapten Hong pun mengorbankan dirinya dan menjatuhkan Komisaris Yun dan membiarkan dirinya diserang oleh banyak siluman. Saat semuanya sudah terkapar, termasuk Komisaris Yun yang sudah terluka parah. Namun, ia masih sanggup berdiri dan berusaha untuk menghabisi Bai. Yuan pun tidak tinggal diam dan berusaha menghalangi dan menyelamatkan Bai dari tangan Komisaris Yun. Hingga akhirnya, Yuan pun tertusuk pisau Komisaris Yun. Bai yang melihat suaminya dilukai pun langsung murka dan melempar tubuh Komisaris Yun terbang jauh ke angkasa.
Keesokan harinya, berita TV lokal di negeri para siluman mengabarkan jika Komisaris Yun ditangkap dan akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi negeri para siluman. Sedangkan Bingbing, sahabat Bai, kini menjadi aktor yang sangat terkenal karena film yang dibintangi olehnya. Kemudian, Kapten Hong pun mengumumkan jika manusia dan siluman diizinkan untuk menjalin sebuah hubungan baik, bahkan sampai ke pernikahan. Setahun kemudian, lahirlah anak Yuan dan Bai yang diberikan nama Destiny yang berarti takdir. Film pun berakhir.